Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk lihat di depan atau di Alkitab saudara masing-masing, dan saya mengajak kita untuk membaca dua ayat ini sebagai ayat dasar kita untuk kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat 7 kita mulai. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi bata air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, ayat ini tadi saya katakan bahwa ayat yang banyak dijadikan orang Kristen sebagai penghiburan, ayat yang selalu menghibur, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, karena ayat ini memuat suatu pesan, yaitu ketika kita ada di dalam Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu tercurah dalam hidup kita. Dan ayat 8 digambarkan orang yang di dalam Tuhan, yang diberkati itu ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga akar pohon itu merambat ke air dan menyerap segala nutrisi yang baik, sehingga pohon itu bertumbuh dan berbuah. Bahkan pada masa musim panas atau kering, pohon itu tetap menghasilkan buah. Dan kalau direnung-renungkan ayat ini, semua orang Kristen ingin ayat ini tergenapi dalam hidupnya. Dan saya percaya tidak terkecuali semua kita di sini pun rindu ayat ini tergenapi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju lambaikan tangan. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau tidak mau harus berbicara secara apa adanya, bertolak dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya berbicara apa adanya? Karena saya tidak mau Bapak Ibu memahami tentang ayat ini hanya dari sisi hal yang biasa-biasa saja. Dalam arti kita harus lihat akar masalah. Kenapa firman Tuhan ini boleh muncul bagi bangsa Israel melalui Yeremia? Ayat ini ditujukan Allah kepada bangsa Israel. Tentu punya alasan. Kenapa dua ayat ini kok indah sekali bunyinya? Tetapi Bapak Ibu, semua yang indah-indah di dalam ayat Alkitab belum tentu memiliki latar belakang yang indah seperti ayat yang kita baca hari ini. Nah, ini yang sedikit saya mau bawa untuk kita lihat. Kalau kita berbicara tentang bangsa Israel dalam kitab-kitab dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi, di sana berbicara banyak bagaimana Allah memproses bangsa ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sejak saya mau gak mau harus sedikit mundur agak jauh. Sejak meninggalnya Salomo, itu Israel dalam masa yang tidak baik. Israel ada dalam konflik internal, ada perang saudara terjadi setelah Salomo meninggal. Sehingga setelah pada saat Salomo meninggal itu banyak bermunculan hakim-hakim, nabi-nabi yang diutus Allah untuk supaya menyadarkan orang Israel. Karena sejak matinya Salomo, Israel terpecah menjadi dua kerajaan besar, utara dan selatan. Dua kerajaan ini tidak akur. Dua kerajaan ini dipimpin oleh raja masing-masing kerajaan tentunya. Nah, Bapak Ibu, saya mau singkat begini. Sampai pada zaman Yeremia adalah ujung atau klimaks dari kejahatan bangsa Israel di hadapan Allah.
Sampai di zaman Yeremia inilah, di ujung atau di akhir pelayanan Yeremia, kerajaan utara dibuang, diangkut di Babel, kerajaan selatan diangkut, dibuang ke Asyur. Terpisah jauh mereka dua, adik kakak padahal. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita berfokus ke kerajaan Yehuda ya. Yeremia bersuara menyampaikan firman Allah kepada Yehuda. Saudara, saya mau tanya saudara, jika Allah sendiri ngomong begini, Yeremia, kau nggak usah doa buat Yehuda, nggak usah doa. Bayangkan, Yeremia berdoa, Tuhan bilang nggak usah doa. Pernah nggak saudara dengar ayatnya? Yeremia berdoa, Tuhan berkati pulihkan bangsa Israel, tapi Tuhan bilang stop kau doa dengan bangsa ini. Ngeri kan? Kita lihat ayatnya supaya saudara lebih diyakinkan. Karena saya ngomong begini, saudara ada ketegangan. Masa Tuhan suruh berhenti berdoa? Iya kan? Tapi ini fakta loh Bapak Ibu. Kita lihat kebenaran firman Tuhan supaya saudara tercerahkan bahwa kalau orang terlalu jahat di hadapan Tuhan dan tidak mau bertobat, jangankan saya berdoa, Tuhan larang, yang doa pun Tuhan tidak akan terima doanya. Kalau dia nggak bertobat. Yeremia pasal 7, saudara buka ayat 16. Saudara lihat di sana, apa kata firman Tuhan. Yeremia 7 ayatnya yang ke-16. Bisa ditampilkan. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi engkau jangan berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak. Ayo, mari kita persoalkan ayat ini. Ternyata dari sini kita belajar begini, orang yang nggak mau bertobat, doanya tidak Tuhan mau terima. Bahkan kalau saya pun sebagai gembala berdoa diberkati atas orang yang nggak mau bertobat, jangan-jangan seperti Allah sampaikan kepada Yeremia, ya, wes gak usah, percuma, gak usah, mereka terlalu jahat, gak usah. Sampai saudara tahu tingkat kejahatan orang Israel, khususnya Yehuda saat itu sampai tahap mana? Coba saudara lihat pasal 17 ayat 1. Itu tahapnya sudah pada klimaks dan bagi Tuhan terlalu dan Tuhan tidak kompromi. 17 ayat 1. Kita lihat, karena saya mau angkat dari sini supaya kita melihat bagaimana kita tertanam di dalam berkat yang kekal itu. 17 ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan apa? Pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk mesbah mereka. Gini, kejahatan Yehuda pada saat itu sudah sangat tidak bisa Allah terima. Sampai Allah menggambarkan bahwa dosa Yehuda itu tertulis di dalam hati mereka dan ditulis dengan pena besi yang bermatakan intan. Artinya ini dosa mereka itu bukan hanya dosa yang nampak di luar, tapi di dalam hati, dalam jiwa. Dan dosa orang Israel, khususnya Yehuda saat itu, bukan hanya terkait dosa yang di luar rohani, tapi sampai ke dalam dosa tingkat yang lebih parah dalam kerohanian mereka. Maka itu digambarkan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Nah, ini dosa orang Israel, khususnya Yehuda, keterlaluan saat itu. Sampai waktu Yeremia berdoa minta berkat atas Yehuda, Tuhan bilang percuma kau nggak usah doa buat mereka, nggak perlu. Bayangkan, sampai Tuhan saja kewalahan atur orang Israel. Kalah itu, kelihatan Tuhan kewalahan kan? Karena memang Tuhan sendiri ngomong orang Israel itu kepala batu, tegar tengkuk. Nah, Bapak Ibu, karena tidak bisa diatur, Allah izinkan Yehuda ditawan, diasingkan, dijajah oleh Babel. Mereka diangkut keluar dari tanah mereka, keluar jauh ke Babel. Mereka dijajah, ditawan di sana. Di sanalah singkat cerita mereka tunduk lagi memanggil berseru nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau ngomong begini. Saudara lihat ayat pokok kita hari ini.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi sungai, dan yang tidak takut akan datang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, ayat ini Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Ibarat orang tua yang ngatur anaknya nggak bisa diatur. Orang tua biasanya ngomong begini, "Nak, kalau kau dengar-dengaran sama papa mama, nih papa mama siapkan ini. Tapi kalau enggak, terserah." Kira-kira begitu ayat ini. Karena Tuhan mau menyampaikan isi hati Tuhan. Kalau kalian dengar-dengaran, kalau kalian mau tunduk terhadap segala hukum-hukumku, maka inilah berkatnya. Berkatnya itu adalah apa? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, dalam teks asli ini, coba tampilkan ayatnya yang ke-8. Karena saya mau bertolak di ayat ini. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Gak apa-apa ya, saya sedikit agak mengajar hari ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara tahu nggak? Dalam teks asli ayat ini memiliki makna begini. Pohon ini tidak tumbuh secara liar. Tapi digambarkan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Allah ibaratkan dia seperti pohon yang diangkat oleh Allah dari tempat yang liar. Allah pindahkan, benar-benar Allah yang tanam di tepi aliran air. Saudara bisa bayangkan itu? Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia digambarkan bahwa Allah sendiri yang merawat pohon itu dari tempat yang gersang, dari tempat yang tidak ada kehidupan. Allah angkat, Allah cabut, Allah sendiri yang bawa. Tanam artinya sengaja dipindahkan untuk supaya pohon ini tetap hidup. Yang biasa tanam-tanam bunga di rumah siapa? Tahu kan caranya itu? Tahu kan gambaran ini? Ya seperti itu. Inilah berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Bahwa Allah sendiri yang akan pelihara dia. Allah sendiri yang akan memproteksi dia. Allah sendiri yang menjamin kehidupan pohon ini. Digambarkan orang yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Tapi hal yang perlu kita renungkan, kita jangan jadi seperti orang Israel, di mana Allah ngamuk dulu, baru kita mau dengar. Ini kan Allah ngamuk dulu nih, marah dulu sama orang Israel, sampai Allah menggambarkan bahwa kejahatan orang Israel itu ditulis dengan pena besi, bertulis di dalam benak hati mereka. Berarti kejahatan mereka itu sudah tidak bisa dikompromi. Bahkan kejahatan mereka tidak hanya kejahatan yang nampak di luar, tapi di dalam, bahkan sampai menerobos dalam kehidupan kerohanian mereka. Ini luar biasa. Maka dari itu kalau saudara lihat ayat 5, ayat 6, coba tampilkan ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus. Nah itu kan. Di padang belantara ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Beda dengan orang yang mengandalkan Tuhan, yang tadinya pohon itu mungkin ada di daerah yang seperti ini, tapi Tuhan cabut, angkat, pindah, kau pindah karena kau mengandalkan Tuhan. Dengar-dengaran, Tuhan sendiri yang tanam di tepi aliran air, sehingga akar-akar pohon ini merambat ke batang-batang air, sehingga menyerap nutrisi dari air, sehingga pohon ini tetap hidup dan berbuah sampai pada musimnya. Itulah gambaran kita. Kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita dengar-dengar. Tapi jangan dulu ada hukuman, jangan dulu ada masalah, ada persoalan, baru kita dengar-dengaran seperti bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kita renungkan. Kalau saya tanya siapa yang mau diberkati, maka tidak ada di antara kita yang tidak mau diberkati. Semua kita pasti rindu diberkati.
Tapi masalahnya, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita seperti dua ayat 5 dan ayat 6, tapi kita harus berlaku memposisikan diri ada di ayat 7 dan ayat 8, di mana dalam kehidupan keseharian kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Coba ayat 7. Ayat 7. Kita renungkan dulu ayat ini. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, kata diberkati orang yang mengandalkan Tuhan di sini, berkat itu tidak berkesudahan loh, maknanya artinya di situ. Dan berkat di situ lebih tertuju kepada berkat-berkat apa yang diperlukan dalam kehidupan keseharian. Itu belum berbicara tentang berkat rohani. Ini berbicara bahwa Allah sanggup penuhi berkat kebutuhan orang Israel. Allah mampu melindungi mereka, Allah mampu memberkati mereka, Allah mampu mencukupkan segala keperluan mereka. Asal catatannya, mereka harus menaruh harap percaya kepada Tuhan. Nah, kata menaruh harap percaya kepada Tuhan, itu artinya ada suatu tindakan yang disengaja oleh orang Israel, di mana harus mereka percayakan segenap hidup mereka. Jadi memang ada usaha di sini, ada tindakan yang disengaja yang dilakukan karena untuk percaya dan menaruh harap kepada Tuhan, ada tindakan, bukan hanya mulut di situ. Ada yang dilihat oleh Tuhan, langkah orang Israel memang harus percaya, bertindak secara sengaja, bertindak secara aktif, nggak hanya mulut. Mari kita persoalkan, sudah nggak kita percaya menaruh harap kepada Tuhan dengan tindakan nyata? Dengan tindakan nyata. Nah, orang yang menaruh harap dan percaya, kembali lagi ayat 8, itu berkatnya itu seperti pohon yang ditanam. Sengaja ditanam di tepi aliran air. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, ini kita renungkan yuk hari-hari ini. Kalau mau diberkati Tuhan, dan kata berkat di situ berkat yang tidak bisa dirampas, tidak bisa diambil oleh kekuatan apapun. Dan kalau Tuhan yang memberkati, tidak ada satu kekuatan yang mampu merampas dan mengambil berkat itu. Nah, ini yang saya tadi katakan bahwa kita melihat berkat yang dicatat oleh Alkitab. Apa yang Alkitab catat tentang berkat, kita harus memahami berkat itu secara menyeluruh, tidak serampangan. Artinya tidak kita menangkap berkat itu secara kabur. Tapi kita harus tahu sejarah, kita harus tahu budaya, kita harus tahu situasi saat itu. Bagaimana Allah menyampaikan ayat ini, tentu ada alasannya. Nah, penekanannya adalah kita jangan jadi dulu sama seperti orang Israel, dimarah-marahin Allah dulu, Tuhan kasih hukuman, Tuhan kasih pencobaan yang besar sampai kita angkat tangan, baru kita bilang Tuhan pulih. No. Selama kita masih sehat, kuat dan tidak punya masalah, kita tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Amin. Itu. Jangan kita jadi seperti orang Israel. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya mau bawa kita untuk berakar teguh dan menikmati berkat Tuhan secara menyeluruh, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari saya mau bawa kita untuk menikmati janji-janji Tuhan. Karena tema kita di bulan ini adalah apa? Kuatlah di dalam Tuhan. Nah, kalau kita nggak benar-benar tertanam di dalam Tuhan, kita nggak mungkin kuat. Dan kalau kita nggak tertanam benar-benar, kita nggak mungkin menerima berkat-berkat Tuhan. Kemarin saya sempat singgung di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Ayat 10 biasanya kita lepas, kita masuk ayat 11, kenakanlah segelengkap senjata Allah. Padahal kita nggak bisa lepas ayat 10, di mana kita kuat dulu di dalam Tuhan, baru kita diberi hak, baru kita diberi kewenangan, baru kita diizinkan Tuhan untuk memperlengkapi hidup kita dengan selengkap senjata Allah. Nggak asal-asal. Nah, kadang dipotong kan, kita langsung ke ayat 11 sebagai ayat penghiburan, ayat kekuatan dalam hidup kita. Tapi sebelum ayat 11 ada peringatan dulu di ayat 10. Tugas kita, bagian kita adalah kuat dulu di dalam Tuhan. Baru kita dapat mengenakan selengkap senjata Allah.
Bagaimana hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, terus kita mau minta selengkap senjata Allah? Enggak mungkin. Enggak bisa itu, bertolak belakang itu. Jadi Bapak Ibu, mari kepada konteks kita hari ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yeremia pasal 17 tadi ayat 7. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Jadi tadi saya katakan bahwa percaya yang ayat ini adalah percaya yang aktif. Percaya yang benar-benar tidak hanya kita ucapkan, tetapi dibarengi dengan tindakan kita, bahwa hidup kita memang percaya sama Tuhan. Nah, itu baru percaya yang benar. Karena banyak orang di luar sana ngomong percaya sama Tuhan, tapi tidak dibarengi dengan sikap hidup yang dia katakan tadi bahwa dia percaya. Orang kalau percaya sama Tuhan dibarengi dengan sikap hidup yang percaya. Jadi kalau dia hanya berkata percaya tapi tidak dibarengi dengan hidup yang percaya, maka dia ibarat orang-orang yang digambarkan di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Yang mahir berteriak Tuhan, yang mahir berteriak Tuhan, yang mampu melakukan segala sesuatu yang baik, berperkara mujizat, tapi Tuhan ngomong begini, sorry, aku tidak mengenal engkau. Jadi Bapak Ibu, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Jadi kata yakin di situ, kata percaya di situ, menaruh harapnya kepada Tuhan itu adalah suatu tindakan percaya yang terus-menerus dilakukan. Tidak hanya temporer, hanya pada saat diberkati kita percaya, atau hanya pada saat kita mengalami ujian cobaan baru kita percaya, selebihnya tidak. Itu bukan begitu Alkitab ajarkan. Lanjut Bapak Ibu. Ayat Yeremia pasal 17 ayat 8, coba ayat 8. Kita lihat ayat 8. Nah, ini dia ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak takut apabila datang panas terik, dan daunnya tetap hijau. Jadi ayat ini Bapak Ibu sedikit banyaknya mau ngomong kepada kita begini, bahwa kehidupan orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan, enggak perlu takut dengan segala situasi yang lagi terjadi. Karena Allah sendiri yang pelihara dia. Karena Tuhan sendiri yang merawat, Tuhan sendiri yang memberikan berkat dalam kehidupannya. Ada perlindungan di situ. Artinya apa? Kita kembali kepada perkataan Yesus bahwa jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginan kita di hadapan Allah Bapa kita di sorga. Ayat ini mau ngomong begitu kurang lebih. Kalau Allah yang pelihara kita, Allah yang lindungi kita, Tuhan yang berkati kita, jangan khawatir tentang masa sulit. Kan di sini dikatakan panas terik, itu berbicara tentang masa-masa yang tidak nyaman. Dan di sini juga kita pelajari bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak lepas dari segala tantangan. Tapi sekalipun di masa terik, di masa paceklik, di masa sulit, tapi karena Allah yang pelihara orang yang percaya, maka saya mau katakan dia tetap akan menghasilkan buah pada musim. Nah, kata buah ini juga yuk kita persoalkan. Yang saudara kira-kira tahu makna buah di sini apa? Buah di situ lebih merujuk kepada karakter kita. Jadi pada masa sulit, orang yang dipelihara Tuhan, karakternya tidak akan berubah. Karakternya tidak berubah terhadap apa? Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu setia memelihara orangnya. Lebih kepada karakter, artinya dalam masa sukar, masa sulit, dia tidak akan berubah karakternya, dia tidak akan berubah prinsipnya, dia tidak akan berubah imannya, dia tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun masa sulit ada di sekitarnya. Nah, beda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau masa sulit udah mulai kabur dia, mulai dengan caranya, mulai mengandalkan kekuatan lain, mulai macam-macam lah. Tapi orang yang sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan, dia ngerti bahwa sekalipun masa sulit, masa yang tidak nyaman, dia tetap akan dipelihara oleh Tuhan, sehingga karakternya tidak akan mempengaruhi situasi, tidak akan mempengaruhi karakter orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi hal ini sangat luar biasa. Jadi di sini ada ketahanan karakter yang nampak dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tidak berubah. Saudara ingatkan Mazmur pasal 1, mungkin kalau tidak salah tuh ayat 3 coba. Ini kayaknya sama bunyinya. Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Sama kan? Memastikan hidup kita tidak akan berubah, karakter kita tidak akan berubah, keadaan rohani kita tidak akan berubah, sekalipun mungkin kita diperhadapkan dengan tantangan. Jadi ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Coba saya tambah satu ayatnya. Yesaya pasal 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11. Apa yang Alkitab katakan di sana? Alkitab ngomong begini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini loh berkat orang yang mengandalkan Tuhan. Ini loh hal yang dahsyat ketika kita ada tertanam di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Tapi tolong jangan kutip khotbah ini hanya sepenggal ya. Seluruh harus menyeluruh. Bahwa kalau kita mau diberkati, kita seperti pohon yang disengaja ditanam di tepi aliran air. Jangan lupakan bahwa kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Jangan hanya mau jadi pohon yang sengaja ditanam tapi tidak setia. Jangan. Nah, kita mau setia di dalam Tuhan apapun keadaan kita. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, ternyata orang yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan itu sangat luar biasa. Sangat dahsyat. Kuasa Allah mempengaruhi kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu pergumulan saudara apa hari ini. Tapi yang saya mau ajak, ayo kita di dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Segala pergumulan, segala persoalan silahkan boleh datang. Silahkan Tuhan izinkan kadang-kadang. Karena segala persoalan masalah itu tidak punya maksud Tuhan untuk kita binasa. Atas orang percaya, segala yang diizinkan Tuhan punya maksud satu, untuk supaya orang itu semakin kuat di dalam Tuhan. Maksud Tuhan bukan untuk binasa. Maksud Tuhan bukan kita untuk celaka. Tidak ada niat Tuhan untuk seperti itu. Tapi maksud Tuhan adalah supaya kita menikmati karya Tuhan di akhir kehidupan kita. Yaitu apa? Sorga yang indah. Jadi Bapak Ibu, ini sangat indah kalau kita mau bahas. Coba saudara kembali kepada Yeremia pasal 17 tadi ayat 8. Saya belum selesai di situ. Ayat 8. Di sana dikatakan begini. Ada kalimat yang berkata begini. Dan ia tidak khawatir dalam tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Yuk kita renungkan ini yuk. Sekarang Israel sama Iran ya. Lagi perang-perangan. Banyak pengamat-pengamat ya, terserah mereka mau amati dan mau ngomong apa. Kalau ini tidak bisa diatasi ya berpotensi perang dunia ketiga ya. Entahlah kapan mau jadi ya, pasti akan jadi ya, terserah Tuhan. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita jangan takut, jangan khawatir tentang hal itu. Kita belajar dari ayat ini bahwa ada suatu hal yang indah yang dapat kita petik, yang dapat kita renungkan dari kalimat. Dan ia tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kalimat tidak khawatir dan dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah, di situ sedang berbicara bahwa Allah sanggup memelihara bukan hanya pada hari ini, tapi akan terus berkelanjutan dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dari hari ke hari. Jadi pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya sebatas hari-hari tertentu. Pemeliharaan Tuhan itu akan terus berkelanjutan dengan cara Tuhan. Tuhan pasti mampu melindungi dan pelihara orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kan sama dengan Injil Yohanes.
Katakan Injil Yohanes 15 ayat 5, coba ditampilkan itu. Nah ini dia. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku, catat baik, di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak dapat, ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sehebat apapun kita nggak bisa. Kuat apapun kita hari ini nggak bisa. Kita nggak bisa terlepas dari Tuhan. Kita nggak bisa memisahkan diri dari penyertaan Tuhan. Sama dengan yang dikatakan oleh Yeremia kepada orang Israel sebelumnya. Kalau saya tambah satu ayat. Ayat yang kemarin saya sempat singgung. Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Kita baca sama-sama sekali lagi yuk. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ayat-ayat yang saya sampaikan tadi ini ayat-ayat yang menguatkan, memberkati setiap kita. Tapi tolong jangan hanya tangkap ayat-ayat yang enak didengar, tapi kita persoalkan dulu orang Israel di zaman Yehuda. Di suku di Israel Utara, di suku Yehuda. Yuk, jangan dulu Tuhan marah kita baru kita berbalik. Jangan dulu Tuhan murka dengan kita sampai Tuhan bilang sama Yeremia, Yeremia nggak usah kau doa buat bangsa ini, terlalu mereka. Loh, Tuhan aja lo sampai ngomong begitu. Saya merenungkan, ini orang Israel terlalu jahat berarti. Artinya begini Bapak Ibu, kita renungkan yuk. Jangan kita berpikir bahwa segala kejahatan dan dosa kita itu tidak diperhatikan Tuhan. Sekalipun kita hidup di masa anugerah, ada satu titik Tuhan akan tidak mau lihat kita. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Jangan sampai seperti itu. Sudah banyak kali diingatkan, banyak kali ditegur, tapi kita tetap berkeras hati. Jangan seperti Israel ketika Yeremia berdoa, Tuhan bilang, stop. Jangan doa lagi buat mereka. Biar dengan cara supaya mereka bertobat. Jadi begini Bapak, singkatnya saya mau ngomong begini. Neraka, saya ngomong bahasa saya begini, neraka dapat kita hindari hanya dengan satu cara. Apa coba? Bertobat. Tanpa pertobatan yang sungguh, surga nggak mungkin kita nikmat. Sebaliknya neraka takkan terhindarkan dalam hidup kita. Karena segala murka Allah dapat terhindar dari hidup kita dengan satu kalimat, bertobat. Tidak bisa kita hindari segala sesuatu murka Allah tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan itu Allah buktikan kepada Israel di zaman Yeremia. Diingatkan, ditegur, tidak mau. Bahkan kejahatan mereka sampai mereka mencemarkan bait Allah. Coba, itu kejahatan model apa itu? Mereka mencemarkan bait Allah dengan penyembahan-penyembahan yang tidak diinginkan oleh Allah pada saat itu. Mereka mengizinkan penyembahan-penyembahan yang lain masuk ke bait Allah. Sehingga tadi Alkitab katakan Yeremia pasal 1, dosa mereka terukir di tanduk-tanduk mesbah doa mereka. Itu terlalu. Artinya begini Bapak Ibu, saya mau bagikan berkat Allah buat kita, tapi kita lihat ada hal yang perlu kita perhatikan. Saya tidak membagikan berkat Tuhan secara membabi buta, asal saudara senang dengar, asal saudara senang diberkati pulang, haleluya. Tapi tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang benar tentang apa yang harus kita lakukan sebelum berkat Allah itu tercurah dalam hidup kita. Nah, ini yang perlu orang Kristen, saudara dan saya renungkan di hari-hari ini. Saya pun merenungkan firman Tuhan. Saya pun merenungkan hal-hal ini. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai saya hanya mau menerima berkat Tuhan secara membabi buta, tapi tidak membawa hidup saya berkenan bagi Tuhan. Saya pernah ngomong di mana? Di ibadah rumah tangga dan di ibadah di Borong. Bahwa tolong perhatikan, berkat Tuhan sebelum tercurah
harus melalui proses. Saudara lihat di Alkitab, Allah sebelum curahkan berkatnya harus melalui proses. Beda dengan berkat yang ditawarkan iblis, hampir-hampir tidak punya proses. Asal engkau menyembah aku akan berikan segala sesuatu. Tapi Tuhan sebelum dia curahkan berkat, dia melalui proses dulu. Mulai dari Yusuf, berapa tahun sebelum dia jadi orang kedua di Mesir? 13 tahun. Abraham dalam menantikan Ishak berapa tahun? 25 tahun. Melalui proses semua itu. Ayub sebelum dipulihkan Tuhan melalui proses dulu. Jadi saya simpulkan, entah saudara mau setuju dengan saya terserah atau tidak, tapi menurut saya bahwa sebelum Allah berikan berkat dalam hidup kita, pasti dia akan proses kita. Itu tidak bisa tidak. Jadi Bapak Ibu, Tuhan akan mampu memenuhi segala keperluan kita. Boleh katakan amin? Tuhan mampu kok Bapak Ibu. Tuhan bisa. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah kuncinya di Kristus Yesus ini. Tuhan mampu berkati kita, oke, karena Tuhan kaya, kemuliaan Tuhan nyata. Tapi ingat, kita harus di dalam Kristus. Jangan lepaskan kalimat yang terakhir. Itu kuncinya. Karena Alkitab sendiri katakan bahwa segala janji Allah itu meterainya ada di dalam Kristus. Allah akan penuhi segala janjinya asal kita tinggal di dalam Kristus. Nah, ini kan seimbang kita terima berkat Tuhan. Tidak membabi buta, kan tidak asal saudara mau terima berkat Tuhan tanpa mau tinggal di dalam Kristus. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, ayo ini yang saya katakan. Untuk supaya kita tinggal tetap, atau dengan bahasa yang tadi saya katakan, supaya kita berakar teguh dan tinggal di dalam berkat Tuhan secara kekal, kita tinggal di dalam Tuhan. Dengar-dengaran sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala waktu, dan jangan lepaskan Tuhan dalam hidup kita. Maka berkat yang kita terima adalah berkat yang tidak bisa diambil oleh kekuatan apapun. Tidak bisa. Tuhan pasti akan memproteksi berkat itu, karena sumber berkat itu dari Dia sendiri untuk saudara. Tidak bisa orang ambil kalau berkat itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita tertanam di dalam Tuhan. Kuatlah di dalam Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Kita nggak bisa lepas kata jadi. Jadi artinya ada tindakan yang disengaja untuk kita datang kepada Tuhan supaya kita jadi kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau mau jadi kuat, melangkah datang sama Tuhan. Melangkah datang kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan dekatlah kepada Tuhan, terus ada perintah selanjutnya, lawanlah iblis. Saudara boleh tutup Alkitab, saudara. Kebenaran firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Masih ada 2 kali hari Minggu dalam bulan ini untuk kita renungkan poin ini. Untuk kita tetap jadi kuat di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ada sesuatu maksud Tuhan bagi kita semua. Untuk kita kembali mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Apapun keadaan, apapun situasi kita hari ini, yuk kita mau tetap ada di dalam Tuhan.